Pasukan bela diri Jepang mencapai langkah signifikan dalam penguatan kemampuan perang elektroniknya. Badan Akuisisi Teknologi dan Logistik Jepang atau ATLA resmi memulai kampanye uji terbang formal untuk pesawat perang elektronik jarak jauh XAC-2 di Pangkalan Udara Gifu. Prototipe XAC-2 dipindahkan ke sayap pengembangan dan uji udara pada 9 Juni 2026 setelah menyelesaikan penerbangan perdananya dalam konfigurasi yang dimodifikasi pada 17 Maret 2026. XAC-2 dikembangkan berbasis pesawat angkut Kawasaki C2 dan dirancang untuk menjadi pesawat perang elektronik jarak jauh operasional pertama Jepang. Setelah melewati proses kualifikasi, pesawat ini akan menerima sebutan resmi AC-2. Evaluasi XAC-2 akan menilai aerodinamika struktural, keandalan sistem misi, dan kompatibilitas elektromagnetik di seluruh rentang penerbangan militer. Validasi yang berhasil akan membuka jalan bagi pasukan bela diri udara Jepang untuk mengakuisisi armada AC-2 yang direncanakan berjumlah 4 pesawat. Jumlah ini memberikan kedalaman operasional yang jauh lebih baik dibandingkan armada pendahulunya AC-1 yang hanya terdiri dari 1 pesawat dan telah dipensiunkan. Pengujian ini akan mencakup penilaian jarak lepas landas, laju pendakian, karakteristik jelajah, perilaku stall, penanganan angin silang, konsumsi bahan bakar, getaran, beban struktural, dan respon kontrol dengan radom serta firing baru yang terpasang. Para insinyur juga harus memastikan bahwa bobot dan hambatan tambahan tidak mengganggu pusat gravitasi C2, margin mesin, atau daya tahan saat sistem misi beroperasi pada daya listrik maksimum. Hasil evaluasi ini akan menetapkan batasan penerbangan, prosedur darurat, dan interval perawatan yang wajib dipenuhi sebelum AC-2 dapat diterima untuk penggunaan operasional. Kawasaki C2 memiliki panjang 43,9 meter, bentang sayap 44,4 meter, dan dapat membawa muatan maksimum 36 ton. Ditenagai 2 mesin turbofan General Electric CF680C2, pesawat ini mampu melaju pada kecepatan Mach 0,82 dan membawa 20 ton muatan sejauh 7.600 km. Kapasitas volume internal, margin muatan, dan daya listrik yang besar inilah yang menjadikan C2 pilihan ideal untuk misi perang elektronik, jauh melampaui kemampuan C1 yang digantikannya. Perlu dicatat, XAC-2 bukan pesawat yang diproduksi dari nol sebagai platform perang elektronik, melainkan merupakan konversi dari C2 dengan nomor seri 681203, yaitu unit produksi pertama pesawat angkut C2. Secara eksternal, XAC-2 menampilkan sejumlah perubahan signifikan dari C2 standar. Hidung asli diganti dengan radom besar di bagian depan, sementara firing tambahan dipasang di atas badan pesawat dan di kedua sisi bagian belakang antara sayap dan penstabil horizontal. Susunan ini memungkinkan pesawat mendeteksi, mengklasifikasi, dan memancarkan energi elektromagnetik ke lebih dari satu arah tanpa harus mengarahkan hidungnya ke target. Firing samping berukuran cukup besar untuk menampung antena terarah, saluran pendingin, dan elektronik terkait. Sementara housing dorsal kemungkinan mendukung komunikasi satelit atau cakupan frekuensi tambahan. Mengintegrasikan pemancar daya tinggi ke dalam pesawat angkut membawa tantangan teknis yang serius. Peralatan pengacau sinyal berpotensi mengganggu sistem navigasi, radio, kontrol penerbangan, dan sensor di dalam pesawat itu sendiri jika manajemen daya dan isolasi elektromagnetik tidak memadai. Inilah alasan mengapa kompatibilitas elektromagnetik menjadi salah satu fokus utama evaluasi yang sedang berjalan. Tujuan operasional AC-2 adalah beroperasi di luar jangkauan efektif pertahanan udara musuh sambil mengganggu jaringan sensor dan komunikasi yang mendukungnya. Target yang mungkin mencakup radar pengawasan jarak jauh, radar kontrol tembakan, sistem rudal permukaan ke udara, komunikasi pengendali tempur, hingga tautan data taktis yang menghubungkan sensor dan pos komando lawan. Pengacuan sinyal dapat mengurangi jangkauan deteksi radar, merusak kualitas percakapan, menciptakan kontak palsu, atau memutus transfer perintah penyerangan tanpa memerlukan penghancuran fisik satupun dari pemancar musuh. Dalam misi serangan atau kontra udara, AC-2 akan mendukung formasi jet tempur F-35A, F-15J, dan F-2 dengan cara menurunkan kualitas dan ketepatan waktu data penargetan musuh.
Berbeda dari pesawat pengawal pengacu sinyal seperti EA-18G Glower yang beroperasi dekat dengan formasi, AC-2 bekerja dari jarak yang jauh, mengorbankan kedekatan untuk mendapatkan daya tahan lebih lama, cakupan wilayah yang lebih luas, dan paparan yang lebih rendah terhadap rudal musuh. AC-2 tidak bekerja sendiri. Dalam keluarga C2, ia beroperasi berdampingan dengan RC2 yang dikonfigurasi untuk mengumpulkan intelijen elektronik, mencegat emisi radar dan komunikasi musuh, mengukur parameter frekuensi dan bentuk gelombang, lalu menyumbangkan data tersebut ke basis data pemancar. Secara praktis, RC2 mengidentifikasi dan memetakan jaringan radar sebelum misi, sementara AC2 kemudian bertugas melemahkan jaringan tersebut selama operasi berlangsung. AC2 yang baru ini menggantikan AC1 yang mulai beroperasi pada Juni 1986 dan baru dipensiunkan pada Maret 2025 setelah hampir 39 tahun mengabdi. Dengan 4 unit yang direncanakan, pasukan bela diri udara Jepang untuk pertama kalinya akan memiliki armada perang elektronik jarak jauh dengan kedalaman operasional yang sesungguhnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, salam sehat selalu, dan sampai jumpa.